Hijau. Selamat datang di Tirta Podcast yang bahas segala hal tentang lingkungan berbasis bisnis kelanjutan dan bagaimana kita bisa membentuk masa depan yang lebih hijau dan bertanggung jawab. Aku Adisa Febrianti Dan aku Emma Hadian Firmana. Nah, kami berdua dari COESSAC Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, hari ini kita bakal bahas topik yang nggak cuma relevan buat perusahaan besar, tapi juga buat mahasiswa, pelaku usaha, dan semua yang peduli sama keberlangsungan hidup di bumi ini. Nah, temanya adalah apa kata Sustainability Report tentang bisnis hijau. Wah, menarik banget itu. Mungkin masih banyak yang bertanya-tanya apa sih Sustainability Report itu? Nah, sederhananya itu, Sustainability Report itu adalah kayak semacam rapor tahunan perusahaan, tapi yang dilihat bukan cuma angka keuangan aja, melainkan juga dampak sosial, lingkungan, dan tata kelola perusahaan. Oh, begitu. Nah, jadi kalau dulu perusahaan itu cuma fokus tentang profit berarti ya. Nah, sekarang mereka itu dituntut untuk memperhatikan 3 aspek utama, yaitu triple P biasanya, yaitu people, planet, and profit, alias konsep triple bottom line. Nah, ini penting karena keberhasilan perusahaan di era sekarang bukan cuma soal untung besar, tapi juga seberapa bertanggung jawab mereka terhadap dunia di sekitarnya. Wah, menarik banget sih itu. Dan kerennya lagi, laporan ini bukan sekedar cuma formalitas saja loh. Banyak perusahaan sekarang yang menyusun sustainability report. Contohnya kayak Antam itu mengacu pada standar internasional seperti GRI atau Global Reporting Initiative. GRI ini kasih panduan visi tentang apa aja yang harus dilaporkan dari emisi karbon, hak karyawan sampai kontribusi ke masyarakat. Gitu. Nah, bisa. Kamu udah pernah baca laporan keberlanjutannya dari PT Antam yang 2024 belum? Nah, laporan mereka tahun itu menarik banget tuh buat dibahas. Apalagi karena mereka itu bergerak di sektor pertambangan, yang mana punya dampak besar untuk lingkungannya. Seperti itu. Oh, aku udah baca sih. Di laporan itu, Antam menjelaskan banget berbagai inisiatif mereka dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Misalnya, dengan mengganti peralatan operasional lama ke teknologi yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Mereka juga mengembangkan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan beberapa di sistem pertambangannya. Begitu. Nah, tapi selain itu, Antam itu juga serius banget tuh soal pengelolaan air. Mereka punya sistem daur ulang air limbah dan monitoring kualitas air yang sangat ketat. Bahkan, mereka melaporkan volume air yang digunakan dan dipulihkan lengkap dengan indikator performa lingkungannya. Luar biasa banget, Risa. Wah, dan yang nggak kalian penting nih, Antam juga menjalankan reklamasi lahan pasca tambang. Ini artinya setelah eksploitasi selesai, mereka menanam kembali pohon itu, membentuk lanskap dan memulihkan ekosistem supaya bisa dimanfaatkan kembali oleh masyarakat atau jadi kawasan konservasi. Oh, gitu. Menarik ya. Hebat ya Antam ini ya. Tapi setahuku juga mereka itu juga punya program CSR loh. CSR-nya mereka tuh misalnya seperti pelatihan pertanian organik. Nah, terus juga itu ditujukan untuk masyarakat sekitarnya tambang, pembangunan fasilitas air bersih, dan edukasi lingkungan di sekolah-sekolah. Jadi dampak positifnya itu nggak cuma buat perusahaannya aja, tapi juga buat komunitas lokal yang di sektor pertambangannya mereka. Gitu bisa. Nah, Sobat Hijau, kenapa sih penting buat kita semua, bukan cuma buat yang kerja di perusahaan besar? Karena membaca dan memahami Sustainability Report itu bisa jadi bakal